baik. Perkenalkan nama saya Lika Agnaspora. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester dengan mata kuliah Manajemen Operasi kelas M1 NIM 2210417621. Soal yang pertama, ada beberapa alasan mengapa mempelajari manajemen operasi. Jelaskan. Manajemen operasi salah satu dari 3 fungsi organisasi. Yang pertama, produksi, keuangan, pemasaran, dan secara integral berhubungan dengan semua fungsi bisnis lainnya. Oleh karena itu, manajemen operasi mempelajari cara mengatur diri sendiri untuk usaha yang produktif. Soal yang kedua, mengukur produktivitas sangatlah penting di dalam manajemen operasional. Bagaimana cara mengukur produktivitas dan bagaimana cara meningkatkan produktivitas tersebut? Jelaskan. Ada beberapa cara untuk mengukur produktivitas. Yang pertama, manajemen operasi merupakan bagian dari perusahaan yang mengkonsumsi sebagai besar dana perusahaan. Yang kedua, produktivitas dapat diukur secara kuantitatif dengan unit pengukuran berupa size, panjang, jumlah unit, berat, waktu, dan jumlah sumber daya manusia. Sedangkan untuk meningkatkan produktivitas sendiri yaitu dengan bertambah hasil dan perbaikan cara produksi. Yang ketiga, ingin mengetahui cara barang dan jasa dihasilkan. Fungsi produksi merupakan segmen yang menciptakan produk yang kita konsumsi. Ingin mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh manajemen operasi sehingga kita dapat mengembangkan kemampuan yang diperlukan. Manajemen. Soal yang ketiga, dalam melaksanakan bisnis pasti ada tantangan. Jelaskan tantangan baru dalam manajemen operasi. Tantangan baru dalam manajemen operasi. Yang pertama, fokus global. Penerusan yang cepat dalam biaya komunikasi dan transportasi telah memicu adanya pasar global karena mereka bersaing untuk pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, rekan rantai pasokan. Siklus produk yang lebih pendek, pelanggan yang menuntut, dan perubahan yang cepat dalam teknologi, bahan baku, serta proses memerlukan karena rantai pasokan agar sejalan dengan kebutuhan dari pengguna akhir. Yang ketiga, keberlangsungan. Usaha manajer operasi yang terus-menerus untuk meningkatkan produktivitas berkaitan dengan produk yang proses secara ekologi dapat dipertahankan. Yang keempat, pengembangan produk yang cepat. Teknologi yang dikombinasikan dengan komunikasi yang cepat mengenai berita, hiburan, dan gaya hidup secara dramatis mengurangi rentang waktu hidup dari suatu produk. Yang kelima, kinerja tepat waktu. Persediaan di sepanjang rantai pasokan memerlukan sumber daya finansial, menyembunyikan masalah kualitas, dan membatasi respon terhadap siklus hidup produk yang pendek. Dan yang ke-6, karyawan yang diberdayakan. Ledakan pengetahuan dan tempat kerja yang lebih teknis selalu dikombinasikan untuk memperoleh kompetensi yang baik dalam tempat kerja. Soal yang keempat, dalam bisnis harus melakukan keunggulan kompetitif. Bagaimana cara menciptakan strategi meraih keunggulan kompetitif dalam manajemen operasi? Jelaskan. Ada 3 strategi yang memberikan peluang bagi para manajemen operasi untuk meraih keunggulan kompetitif dalam melalui operasional, antara lain yaitu persaingan pada perbedaan atau differentiation. Kedua, bersaing pada biaya yaitu comprehensive, dan bersaing pada respon cepat. Soal kelima, dalam persaingan berdasarkan waktu, produk dikembangkan dan dibawa ke pasar secara cepat. Jelaskan strategi pengembangan produk secara eksternal.
Perusahaan dapat mengambil keuntungan ide produk dari beberapa sumber eksternal, contohnya distributor dan pemasukan. Distributor berada dekat dengan pasar dan rapat menyalur informasi tentang masalah konsumen. Dan kemungkinan produk baru pemasok dapat memberitahu perusahaan tentang konsep baru teknik. Bahan yang dapat mengembangkan produk baru mereka dengan memperhatikan iklan pesaing untuk mendapatkan petunjuk untuk produk mereka. Soal ke-6, dalam bisnis pasti ingin keuntungan meningkat. Jelaskan bagaimana cara kualitas meningkat keuntungan. Cara meningkatkan keuntungan bisnis yang pertama menambahkan produk atau layanan. Penambahan jumlah produk, barang, atau layanan bisa meningkatkan keuntungan. Yang kedua, meningkatkan penjualan atau omset perusahaan. Hal ini adalah yang paling utama dilakukan dalam meningkatkan pendapat. Yang ketiga, meningkatkan nilai jual. Ciptakan produk yang berkualitas sehingga konsumen tetap setia menggunakan produk Anda. Soal yang ketujuh, dalam manajemen operasi ada 4 strategi proses. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan serta berikan contoh. Ada 4 strategi proses dalam manajemen operasional. Yang pertama, fokus pada proses atau proses fokus, mengatur fasilitas yang digunakan untuk operasional di sekeliling. Proses untuk menghasilkan produk dengan volume produk rendah tetapi variasinya tinggi. Contohnya restoran berupa bar, panggangan, dan pembuatan roti. Yang kedua, fokus berulang atau repeat focus. Produk yang menggunakan modul, komponen, atau produk yang telah diciptakan sebelumnya. Contohnya perusahaan makan cepat saji, roti burger, daging, keju, mayones, tomat, dan bawang. Yang ketiga, fokus produk atau produk fokus. Fasilitas ini diatur atau di sekitar produk dan di lintas produk sangat panjang dan kontinu. Contohnya produk kaca, kertas, lembaran timah, dan bola lampu. Yang keempat, fokus mass consumption. Pembuatan produk yang dapat memenuhi keinginan pelanggan yang unik, cepat, dan murah. Contohnya Toyota menggunakan perayaan mobil yang dipesan khusus dalam waktu 5 hari. Soal yang ke-8, silakan buka link dan tonton hingga selesai agar tidak gagal paham apa topik yang dibicarakan oleh pembicara dan video tersebut. Siapa pembicara dalam video tersebut, jelaskan isi video tersebut secara rinci, manfaat apa yang Anda peroleh dari video tersebut, dan apa yang sudah Anda pelajari dari video tersebut. Dari video yang saya tonton, topik yang dibicarakan oleh pembicara dalam video tersebut adalah membahas tentang mata kuliah manajemen operasi. Pengertian manajemen operasi: produk dapat diartikan sebagai kegiatan nilai tambah beberapa jenis atau penambahan manfaat yang dilakukan, yaitu manfaat bentuk. Manfaat bentuk dapat diartikan sebagai segala bentuk bahan yang dapat dihasilkan dengan melakukan perubahan bentuk. Sebagai contoh sederhananya, yaitu tukang jahit yang dapat merubah sepotong kain menjadi sebuah baju, maka secara ekonomis nilainya akan berbeda. Dan ada manfaat tempat, contohnya misalnya produk komunitas padi yang dihasilkan daerah tertentu menghasilkan nilai yang tidak begitu berharga dibandingkan padi dengan produk padi yang ada di daerah perkotaan. Maka barangkan itu bergerak maka dipindah tempatkan. Yang ini ada manfaat waktu dari contoh sebelumnya, yaitu produk komunitas padi dari hasil pertanian pada saat musim panen akan berbeda hasilnya pada masa yang sama. Agar memperoleh nilai produknya dipanen, boleh disimpan terlebih dahulu agar mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Dan ada manfaat kepemilikan. Manfaat kepemilikan yaitu
dengan memberikan sertifikat adalah salah satu contoh kepemilikan tersebut. Dan ada pembahasan tentang apa itu manajemen operasi. Pengertiannya adalah manajemen adalah proses POD card center, sedangkan secara operasional sebuah bisnis akan berhubungan dengan proses menghasilkan produk. Dan bagaimana segmen ruang lingkup manajemen operasi, yaitu ada input ada berkaitan dengan material pokok dan material pembantu, dan ada karyawan, ada keahlian dan keterlatihan, dan ada peralatan, teknologi, sistem, teknis bekerja sebuah peralatan, material pokok atau bahan baku, bahan atau komponen utama yang akan menjadi produk yang dihasilkan, dan material pembantu adalah bahan untuk membuat output atau hasil yang proses yang benar-benar menjadi produk yang baru. Ada karyawan, yaitu ada urutan ke ahli dan terlatih. Ahli tetap sebelum terlatih, tidak ahli tetapi terlatih, tidak ahli dan tidak terlatih. Keahlian merupakan penguasa konsep tertentu, sedangkan terlatih lebih karena pengalaman. Seorang karyawan disebut terlatih apabila karyawan tersebut telah berkali-kali melakukan pekerjaan yang sama. Peralatan atau teknologi. Teknologi akan menyimpan peran yang sangat besar, baik dalam proses konversi maupun dalam proses yang dihasilkan. Teknologi adalah sistem teknik bekerja satu peralatan. Sistem yang baik membuatkan proses konversi menjadi lebih baik dengan hasil yang baik pula. Yang nomor 2, pembicara dalam video tersebut adalah Iqbal Setianegara, SEMSI. Nomor 3, manfaat yang saya peroleh dari video tersebut yaitu saya lebih memahami tentang manajemen operasi, bagaimana cara manajemen operasi, dan peralatan-peralatan yang diberikan dalam manajemen operasi tersebut. Yang terakhir, yang saya pelajari dari video tersebut yaitu tentang bagaimana mendekatkan materi pokok dan material pembantu dalam berbagai keahlian karyawan. Sekian, terima kasih.